Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin yang mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita kaum muslimin mungkin melihat banyak peristiwa orang-orang yang berhijrah dari masa kelam ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang juga kita melihat tidak sedikit orang-orang yang sudah berhijrah kemudian mereka sulit istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam peristiwa ini seorang muslim harus bisa mengambil ibrah, pelajaran ya. Ketetapan hati untuk memindahkan langkah kaki dari jalan maksiat kepada jalan taat merupakan hal yang harus dipuji dan disyukuri, karena hal itu pertanda sehatnya hati kita. Namun perlu kita sadari bahwa ketika telah berada di jalan taat, ia tidak akan kembali lagi di jalan yang telah ditinggalkan. Justru potensi untuk ia terjerumus kembali ke jalan awal sangatlah besar, sebab setan akan berupaya kuat untuk menarik kembali dirinya ke jalan maksiat. Sebab setan tidak ridho jika melihat manusia bertaubat. Maka bisa dikatakan berhijrah dari jalan maksiat ke jalan taat adalah itu berat. Namun yang lebih berat dari itu adalah istiqomah saat berjalan di atasnya. Maka perlu ilmu dan arahan tentang hal-hal yang dapat meneguhkan seseorang ketika telah berada di jalan hijrah, agar tak kembali ke jalan yang semula pernah ditapaki. Para hadirin, kali ini saya akan memaparkan ada 4 cara agar kita dapat istiqomah saat hijrah dan tetap di jalan yang penuh ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang pertama, yaitu berdoa. Sebab terbesar yang mampu menopang seorang hamba untuk teguh di atas jalan hijrah adalah doa. Oleh karena itu, doa yang paling sering dilantunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku atau hati ini di atas agamamu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa di antara orang-orang yang beriman adalah wa man kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tidak ada doa mereka selain ucapan ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah, perlu digarisbawahi, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum kafir. Itulah yang pertama, para hadirin, agar tetap bisa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yaitu memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh termasuk perkara yang dapat meneguhkan langkah seorang hamba di atas jalan hijrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka. Maka selain itu, menambah pundi-pundi pahala atau amal soleh juga
berfungsi untuk mengokohkan hati agar tetap di jalan hijrah. Lalu yang ketiga, memperbanyak bacaan Al-Quran. Perbanyaklah berinteraksi dengan Al-Quran dengan membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Sebab selain kelak akan menjadi syafaat bagi hamba, Al-Quran juga dapat meneguhkan hati agar teguh ketika menapaki jalan hijrah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ya, kalau nggak salah ayat 102, Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqqi liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah Ruhul Kudus. Ruhul Kudus di sini ya perlu kita ketahui, Ruhul Kudus di sini itu Jibril menurunkan Al-Quran. Menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, yang keempat, para hadirin, yaitu bertemanlah dengan orang-orang saleh. Jika seorang ingin kebaikan, maka hendaknya ia berteman dengan orang baik. Sebagaimana jika seorang ingin pandai dalam berdagang, maka hendaknya bertemanlah dengan para pedagang, bukan berteman dengan para petani atau nelayan. Karena bagaimana mungkin orang yang ingin bertobat dari dosa zina, namun ia masih berkumpul dan berteman dengan para pezina, atau ingin agar istiqomah dalam mengerjakan sholat, namun ia sering berpergian dengan teman yang tidak mengerjakan sholat, kan itu tidak mungkin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran kan surat Al-Kahfi, dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang menyeru Rabbnya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu yaitu melewati batas. Para hadirin, hal terpenting dalam masalah pertemanan ini adalah keberanian kita ya, keberanian diri untuk menolak setiap tawaran teman yang berupaya menarik kita kembali ke jalan yang buruk. Dan inilah 4 perkara penting yang dapat membantu seorang hamba dalam menapaki jalan hijrah, agar kita tidak terperosok ke dalam lubang yang sebelumnya kita tahu terjatuh di dalamnya. Maka mengetahui 4 perkara ini sangat penting. Itu yang pertama, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua itu memperbanyak amal soleh. Poin yang ketiga memperbanyak membaca Al-Quran. Dan poin yang terakhir, yang keempat, yaitu bertemanlah dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan keempat perkara ini agar kita bisa tetap istiqomah di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.